Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, baiklah, kita mulai. Ya. Hari ini kita belajar buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya kita perhatikan dahulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan dan menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Ya, petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya. Setelah kita membaca tadi bacaan tadi, ya, kita lihat, ya, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan berikut? Apa isi bacaan di atas? Ya, tahap pertumbuhan tanaman padi. Kemudian yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Apa ya? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Maksudnya tanaman padi ya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Ini sekitar 4 bulan ya. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Baiklah, kita akan menyaksikan bagaimana proses pengolahan tanaman padi hingga menjadi beras yang kalian makan, ya, menjadi nasi sehari-hari. Perhatikan ya.
perhatikan sawah sedang dibajak agar tanahnya gembur ya, tidak keras dan berair, jadi hampir seperti lumpur. Kemudian ada juga dengan alat-alatnya diratakan ya. Nah, ini yang namanya gabah. Nah, ini bibitnya yang siap ditanam. Nah, harus berjarak. Jadi ketika petani menanam padi, nah ini harus berjarak karena nanti ketika tumbuh ya, bulir-bulirnya juga tidak akan rusak, bulir padi. Nah, ini dengan teknologi ya, cara menanam padi. Nah, ini ketika sudah hampir panen nih, padinya sudah menguning, bulir-bulir padinya. Nah, ini yang sudah menguning siap dipanen. Nah, kemudian petani sedang memanen padi. Nah, ini bersihkan ya. Perhatikan, ini alat-alatnya. Setelah itu jadi gabah, kemudian dijemur. Tahapannya baru dipecahkan ya, kulit padinya itu ya, buah padinya itu dipecahkan dengan alat tersendiri sehingga menjadi beras. Jadi prosesnya cukup panjang ya, dari yang bentuknya satu butir padi menjadi beras. Kalian patut bersyukur kepada Allah Ta'ala ya, karena telah diberikan tanaman padi agar kalian bisa makan dengan tanaman tersebut ya. Kita lanjut. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa diantaranya ya. Jadi ada beberapa manusia atau penduduk yang makanan pokoknya itu berupa sagu atau singkong ya, tidak hanya beras. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Nah, kalian pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Ya, pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Bagaimana caranya membuat pertanyaan tentang tanaman ya, tanaman-tanaman yang telah banyak memberikan manfaat kehidupan kepada kita. Nah, ini contoh-contohnya Ibu berikan. 1. Mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? Yang kedua, siapa yang menanam tanaman padi? Yang ketiga, bagaimana cara menanam tanaman padi? Yang keempat, di manakah biasanya kita menanam tanaman padi? Yang kelima, apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Nah, kelima pertanyaan ini ya, ada beberapa kalimatannya yang Ibu berikan warna merah tulisannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada ingin ingin tahu ya, bagaimana kita mengetahui suatu ilmu seperti ini, kita akan tanyakan ya beberapa hal dengan kalimatannya. Jadi kalau kalian ingin tahu, buatlah pertanyaan yang baik mengandung unsur kalimat tanya. Dilanjutkan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga.
Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Ya, jadi bagaimana ya ketika Lani merawat tumbuhan yang dia tanam ya. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, sekarang Ibu akan tanyakan ya berdasarkan teks sebelumnya tentang bunga. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar, terutama di sekitar rumahmu ya, yaitu rajin merawat dan menyiramnya setiap hari. Selain itu juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Ya, karena ini adalah nutrisi bagi tumbuhan. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, ini manfaatnya. Manfaatnya yang bisa diperoleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias. Ya, menghias rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah, ya. Ini manfaat bunga yang kita tanam di rumah. Kemudian yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, terus apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yaitu merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ya wangi tersebut untuk mewangikan ruangan kita ya. Ruangan di rumah kita, karena kita sudah merawat bunga tersebut sehingga bisa memberikan manfaat. Setelah itu baru kita keluarkan lagi untuk diberikan sinar matahari, pupuk dan air ya, itu seperti itu. Nah, memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi kalau kalian memelihara tanaman ya, terutama di sekitar rumah kalian, berarti kalian sudah menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam ya. Sumber daya alam jadi udaranya bersih, bebas polusi, juga habitatnya di sekitarnya jauh dari polusi udara ya, dan udaranya akan sejuk dan segar. Nah, terus apa saja jika kita ingin menanam tumbuhan, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Nah, seperti tomat, kacang hijau, cabai atau lainnya. Ya, ini kalau dengan biji ya. Kemudian yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Kemudian masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Jadi harus dalam ya. Yang keempat, siram secukupnya. Kemudian yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan rumah. Dan yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari ya. Mungkin dengan kalian belajar di rumah, bisa kalian ikut membantu bundanya ya, menanam pohonan baik berguna untuk kesehatan kayak tanaman-tanaman herbal ya. Kemudian juga bisa tanaman hias. Jadi rumah kita terlihat indah dengan adanya banyak tanaman atau tumbuhan. Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana ciri-ciri ya pertanyaan yang baik itu? Apa unsur-unsurnya? Yang pertama, sesuai topik. Artinya kita harus punya judul atau tema yang akan dibahas dalam pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Karena kalau jawaban iya dan tidak artinya memutus komunikasi ya, sudah iya atau tidak. Kemudian yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi antara pertanyaan dan jawaban harus menyambung ya. Kemudian yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Jadi menggugah gitu, bagaimana, dengan kata bagaimana tuh biasanya melahirkan informasi yang lebih banyak. Kemudian yang kelima, bahasanya yang benar ya, menggunakanlah bahasa yang baku. Kemudian yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran ya, jangan melebar kemana-mana ya.
tidak fokus dengan topiknya. Kemudian yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi diawali dengan kata-kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita lihat bagaimana ya apa saja yang harus kita perhatikan dalam membuat pertanyaan. Ya, karena pertanyaan ini nanti akan kalian kuasai ya, karena untuk pelajaran berikutnya kalian menjadi seorang pewawancara ya. Perhatikan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Perbedaan antara pewawancara dan narasumber ya, kalian harus bedakan. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Ya. Ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Ini yang hal-hal yang sebelum kalian lakukan sebelum wawancara ya. Jadi kalian perhatikan. Berikut hal-hal saat Ini melakukan di saat wawancara. melakukan wawancara. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Kita harus Kedua, ramah. ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan Keempat menyenangkan. poin ini ya kalian harus perhatikan di saat melakukan wawancara. Kemudian kita lanjut. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Perhatikan ya, Pertama, ketika wawancara. pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Ya, kita lanjut. Ini Selanjutnya, Cara membuat cara membuat pertanyaannya. pertanyaan Bagaimana? wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Kalau bertanya selalu pakai menggunakan kata Berikut tanya. fungsi penggunaan beberapa kata Ini ada tanya. beberapa fungsi Apa? penggunaan kata Untuk tanya ya. menanyakan hal Apa? atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, Berapa berapa banyak banyak hewan hewan peliharaan Bapak? Ini apa dan berapa kata tanya ya. Siapa? Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang terlibat dalam kejadian. Contoh, Ya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Ya, ini kata tanya siapa dan di mana. Kapan? Selanjutnya kata Untuk kapan. menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Ya, ini kata-kata kapan dan mengapa. Terus Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Ya, itu tadi kata-kata tanya yang dapat Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang baik. Nah, Pertanyaan wawancara bagaimana? diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Ya, jangan cepat-cepat kalau ketika kalian mengadakan wawancara.
Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Secara runut artinya Pertanyaan jelas dimulai ya. dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Ya. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Selanjutnya, mempraktikkan wawancara sederhana. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ayo, lakukan praktik wawancara dengan salah seorang narasumber berkaitan dengan hewan peliharaan. Siapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi ya, bagaimana ketika seseorang ingin melakukan wawancara terhadap narasumber. Kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, ini kesimpulan yang tadi kita lihat ya, kita pelajari dari video tersebut, bahwa sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, buat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa saja adiksimba? Yaitu kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini kalimat tanya, kata tanya semua ya. Kemudian yang ketujuh, berarti agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kalian harus hafal ketika melakukan wawancara ya. Kemudian ketika sedang melakukan wawancara, apa saja yang harus kalian perhatikan ya. Ini ada 13 poin yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama, perkenalkan diri dulu sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara ya, bisa dengan menggunakan HP. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama, fokus ya. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Artinya kalian harus fokus, jangan minta diulang lagi ya, karena akan membingungkan narasumber. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau bertele-tele atau yang tidak perlu. Yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Kemudian yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber ya, baik itu menjelekkan atau menghinanya, itu tidak boleh. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Kalau ketika kalian mendengarkan penjelasan dari narasumber dicatat semua, nanti tidak ada komunikasi. Kalian harus juga melihat bagaimana penjelasannya ya, jangan melihat catatan terus. Nah, kemudian setelah melakukan wawancara, apa saja yang harus dilakukan? Ya, yang pertama harus mohon diri ya, karena tadi juga dengan cara yang baik, maka di akhir dengan cara yang baik juga dengan sopan. Jadi kalian harus mengucapkan kalimat mohon diri, kemudian juga ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan yang ketiga, terakhir, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan ya, mungkin ada kata-kata yang bikin tersinggung atau hal-hal yang lain sehingga menimbulkan ganjalan ya bagi narasumber. Jadi kita harus minta maaf. Nah, ini ada contoh wawancara sederhana antara anak dan orang tuanya di rumah ya. Kalian bisa jadikan ini sebagai acuan bagaimana cara mewawancarai ya
anggota keluarga di rumah. Ini tentang merawat pohon gantung ya, tanaman pohon gantung. Jadi kalian juga bisa mengadakan wawancara di rumah, bisa juga dengan profesi ayah atau tanaman yang dimiliki di rumah. Cara merawat tanaman pot gantung yang baik. Selamat menyaksikan ya. Sedang dijelaskan ya. Kesimpulannya ya. Percakapan sederhana yang kejadiannya ada di rumah. Jadi kalian juga bisa membuat wawancara dengan anggota keluarga yang ada di rumah ya. Bisa temanya bermacam-macam. Kebetulan kita temanya tentang hewan dan tumbuhan. Jadi kalian bisa tanya tentang hewan dan tumbuhan. Mungkin sebagian kalian juga ada yang memelihara hewan, misalnya kelinci, ikan ya, ada akuarium, ada ikan yang di kolam, kemudian mungkin juga ada burung ya, atau yang lainnya. Nah kemudian, tugas kalian nih apa nih ya setelah pembelajaran ini ya? Tugasnya ada di buku tema. Yang pertama, menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 dan membuat pertanyaan tentang tanaman padi atau tanaman lain. Artinya yang tadi sudah Bu Nita kasih contoh itu tentang tanaman padi. Nah kalian juga boleh tentang tanaman lain yang ada di sekitar rumah kalian ya. Boleh 5 pertanyaan ya. Jangan lupa memakai tadi kata tanya adik Simba ya. Kemudian nomor 1 difoto, diupload ke GCR, itu tugas yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 halaman 21 sampai 22 ya. Dua pertanyaan, kemudian difoto dan upload ke Google Classroom. Dan yang terakhir ketiga, menjawab pada kolom tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik ya. Di sini ada, silakan kalian jawab di halaman 43, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom ya. Semua kalian jelas dengan penjelasan Bu Guru ya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan untuk mengerjakan tugas-tugas ini ya. Jangan sampai kalian terlewat atau menumpuk tugas-tugas di hari berikutnya, karena ini menjadi beban untuk kalian. Akhirnya kalian tidak selesai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan kalian juga akan rugi sendiri ya, karena juga guru akan melihat proses kalian belajar meskipun online ya. Jadi apa yang sudah guru jelaskan ya, semuanya di materi ini kalian harus bisa pahami dengan baik ya.
Alhamdulillah selesai juga kita belajar hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga kalian dimudahkan untuk menyelesaikan tugas seluruhnya. Ya, Ibu akhiri cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.